Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal fisika yaitu tentang hukum Ohm. Kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Sebuah baterai memiliki tegangan 4 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan. Sedangkan kuat arus listrik yang mengalir adalah 0,5 ampere. Berapa nilai hambatan tersebut? Nah, kita akan selesaikan. Kita lihat dulu yang diketahui di sini adalah tegangan atau tegangannya itu adalah 4 volt. Nah, tegangan itu disimbolkan dengan V sama dengan 4 volt. Kemudian kuat arusnya di sini diketahui yaitu 0,5 ampere. Nah, kuat arus disimbolkan dengan I sama dengan 0,5 ampere. Yang ditanyakan adalah berapa nilai hambatan tersebut. Nah, hambatan itu disimbolkan atau hambatan listrik ya, itu disimbolkan dengan R. Maka R akan sama dengan. Nah, untuk bisa mengerjakan soal ini, tentu kalian harus ingat kembali tentang hukum Ohm. Secara matematika atau secara matematis, hukum Ohm dirumuskan dengan I sama dengan V yang dibagi dengan R. Nah, V sendiri itu adalah tegangan, satuannya adalah volt, kemudian I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dan R itu adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm. Nah, sekarang kita lihat ya, dari rumus ini ternyata masih bisa diturunkan. Kalau I sama dengan V per R, maka R akan sama dengan V yang dibagi dengan I. Sedangkan V akan sama dengan I yang dikalikan dengan R. Nah, ini harus kalian ingat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah R-nya atau nilai hambatannya. Kalian tinggal lihat rumus mana yang dipakai. Rumus yang kedua, yaitu R akan sama dengan V per I. Kita pindahkan rumusnya. R sama dengan V per I. V, nah kita lihat ya, V atau tegangannya di sini atau beda potensialnya itu adalah 4 volt. Kita bagi dengan kuat arusnya di sini adalah 0,5. Kita selesaikan. Nah, 4 dibagi 0,5 ini gampang ya. Kalian tidak perlu menggunakan kalkulator. Jadi, kalian bisa selesaikan secara matematika. Jadi, 4 kita bagi dengan 0,5 itu artinya kan sama juga dengan setengah ya. Nah, 4 dibagi setengah. Jadi, kalau kita ganti 4 dibagi setengah. Nah, kira-kira seperti itu ya. 4 dibagi setengah. Nah, cara membagi ya, cara membagi ini adalah bentuk pecahan, ini adalah bilangan bulat, ya sama ya, bentuk pertamanya tetap, dijadikan kali, kemudian setengah itu kita balikkan, jadi 2/1. Nah, kalian tinggal kalikan saja, ya, tinggal dikalikan. Oke, nah 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 dibagi 1 ya hasilnya ada 8. Jadi jawabannya adalah 8 ohm. Nah, untuk lebih cepat lagi, kalau pembaginya adalah 0,5 atau pembaginya itu adalah setengah, maka kalian cukup mengalihkan pembilangnya ini dengan 2. Misalkan 4 dibagi setengah, berarti 4-nya langsung kali 2, maka hasilnya 8. Misalnya 5 dibagi setengah, berarti 5 langsung kali 2, hasilnya adalah 10. Jadi, membagi dengan setengah itu sama juga dengan mengalihkan pembilangnya itu dengan 2. Nah, itu biar lebih gampang atau lebih cepat ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui nilai tegangan di dalam sebuah rangkaian sebesar 24 volt serta arus yang terbaca di dalam ampere meter itu sebesar 10 miliampere. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah resistansinya di dalam rangkaian tersebut. Resistansi ini adalah hambatan ya. Jadi bahasa lain dari hambatan listrik itu adalah resistansi. Makanya hambatan itu disingkat dengan R besar ya, diambil dari huruf awal resistansi ya. Oke, kita selesaikan. Di sini diketahui tegangan ya. Tegangannya itu adalah 24 volt, kemudian arus di sini adalah 10 miliampere. Nah, hati-hati di sini karena arusnya ya masih dalam miliampere. Jadi kalian harus merubah dulu miliampere itu menjadi ampere. Caranya gampang, kalian tinggal bagi 1000 ya. Merubah miliampere menjadi ampere tinggal dibagi 1000. Jadi 10 kita bagi dengan 1000. Nah, ini nolnya bisa dicoret 1, sehingga tinggal 1 dibagi 100 ya. 1 dibagi 100 itu adalah 0,01
ampere. Nah, 0,01 ampere. Nah, kita dapatkan kuat arusnya sudah dalam ampere. Yang ditanyakan adalah resistansinya, artinya hambatan ya yang ada di dalam rangkaian listriknya, atau nilai R-nya sama dengan, nah sama ya, masih menanyakan tentang R, maka R akan sama dengan iya, V per I. Nah, tegangannya adalah 24, kemudian kuat arusnya tadi, ya kuat arusnya di sini adalah 0,01. Nah, membagi bentuk bilangan berkoma ya, karena ini penyebutnya dalam bentuk bilangan berkoma ya gampang, hilangkan saja komanya. Nah, karena yang berkoma adalah di penyebutnya dan ada 2 angka di belakang koma ya gampang, berarti kali 100 ya. Kalau 3 angka berarti kali 1000, kalau 1 angka di belakang koma berarti kali 10. Tujuannya supaya komanya hilang. Nah, kalau di bawah kali 100 maka di atas juga harus kali 100 karena kita tidak boleh merubah nilainya, hanya boleh merubah bentuknya tanpa merubah nilainya ya. Nah, kalian tinggal kalikan 24 kali 100 kan 2400 ya dibagi. Nah, 0,01 kalau kita kali 100 ya hilang komanya, terus 0 di depannya ini kalian buang saja, maka hasilnya akan sama dengan 1. 2400 dibagi 1 hasilnya adalah 2400. Satuannya adalah ohm. Nah, kalian lihat lagi ya, kalau seandainya di opsi ya, kalau dia soalnya berupa opsi atau objektif, nah, ini kan 2400 kan terlalu besar ya. Kalian boleh menggantinya atau merubahnya atau mengkonversikannya ke dalam kilo ohm. Jadi 2400 kita jadikan kilo ohm. Nah, menjadikan ohm ke kilo ohm ya kalian tinggal bagi 1000 ya. Ini tinggal dicoret saja nolnya 2, ini juga dicoret 2. Maka 24 dibagi 10 ya. 24 dibagi 10 itu hasilnya adalah 2,4, satuannya sudah menjadi kilo ohm. Kalau kalian ingin menggantinya supaya angkanya tidak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau soalnya esai, maka kalian akan betul ya sampai di sini 2400 ohm ya, berarti udah betul sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini diberikan gambar ya. Perhatikan rangkaian listrik seperti gambar di bawah ini. Kuat arus yang terukur pada ampere meter adalah. Nah, ini adalah rangkaian listrik ya. Ini ada baterai, tegangannya yang dipasangkan di sini adalah 0,5 volt. Kemudian ini ada hambatan ya, hambatan pada rangkaian listriknya 1,4 ohm. Nah, perhatikan di sini diketahui lagi itu ada hambatan dalam ya. Nah, hambatan dalam yang terdapat di dalam baterainya atau yang disimbolkan dengan R kecil. Kalau hambatan pada rangkaian listrik itu disimbolkan dengan R besar. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kuat arusnya. Nah, kita bisa langsung selesaikan. Nah, ingat lagi tadi bahwa kuat arus itu sama dengan apa? Sama dengan V per R. Nah, karena hambatannya ada 2, maka rumusnya akan menjadi I sama dengan V per hambatan rangkaian. Ya, maksudnya hambatan yang berada pada rangkaian listrik ya, ini ya. Nah, harus ditambahkan karena ada hambatan dalam ya, hambatan dalam baterainya R kecil. Jadi tambahkan dengan R kecil. Nah, gitu ya. Jadi R tambah R kecil. Karena hambatannya ada 2. Maka akan sama dengan I sama dengan, nah masukkan tegangannya berapa, lihat di gambar. Nah, kalau satuannya volt berarti itu tegangannya, berarti 1,5 dibagi. Nah, hambatannya, nah berarti hambatan di luar ya, hambatan pada rangkaiannya yaitu 1,4 ditambahkan dengan hambatan dalamnya. Hambatan dalamnya adalah 0,1. Nah, kalian tinggal jumlahkan saja. 1,5 dibagi dengan 1,4 ditambah 0,1 itu kan hasilnya 1,5 ya. Nah, 1,5 dibagi 1,5 ya hasilnya adalah 1 ampere. Jadi, besarnya kuat arus yang akan terukur pada ampere meter itu adalah sebesar 1 ampere. Nah, jadi hati-hati lagi kalau seandainya ada hambatan dalam, maka tambahkan di sini ya. Jadi, bukan V per R, tapi V per R tambah R kecil. Nah, R kecil ini adalah hambatan yang terdapat di dalam baterainya. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang keempat. Suatu hambatan dalam rangkaian listrik itu adalah 18 ohm dan dihubungkan dengan sebuah baterai sehingga mengalir kuat arus sebesar 1 ampere. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tegangan pada baterai tersebut. Nah, kita langsung jawab ya di sini. Di sini diketahui ya hambatan, nah berarti nilai R-nya yaitu 18 ohm. Kemudian diketahui juga kuat arus ya, nah kuat arusnya tadi ini 1/3 ampere ya, bukan 1. Kuat arusnya itu adalah 1/3 ampere. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini adalah tegangan pada baterai tersebut. Berarti nilai V-nya yang ditanyakan ya. Kita cari untuk nilai V-nya, kalian ingat lagi
tadi rumus V itu apa? Iya, rumus V adalah I kali R ya. Gampang ya, tinggal kalikan saja. I-nya adalah 1/3, kemudian dikalikan dengan R-nya 18. Nah, ini kalian bisa coret ya, karena 18 ini bisa dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Jadi 1 kali 6, maka jawabannya adalah 6. Iya, jawabannya adalah 6 volt. Nah, gampang ya. Yang terpenting, kalian ingat saja beberapa rumus untuk hukum Ohm tadi yang sudah diturunkan. Nah, kita lanjut lagi. Untuk soal yang kelima. Apabila suatu rangkaian dengan tegangan 12 volt, maka arus yang mengalir adalah 0,5 ampere. Jika tegangan dinaikkan menjadi 24 volt, tentukan kuat arusnya. Nah, kita selesaikan lagi. Di sini tegangannya diketahui 12 volt, berarti itu nilai V ya 12 volt. Kemudian kuat arusnya itu 0,5 ampere. Nah, sebelum kita menentukan kuat arus jika tegangannya dinaikkan 24 volt, kita harus cari hambatannya dulu. Hambatan kalau tegangannya 12 volt dan kuat arusnya 0,5 ampere. Nah, kita cari R-nya dulu gitu ya. Nah, R sendiri bisa kita cari dengan menggunakan rumus, ya 12 tadi ya, V dibagi I ya. Jadi saya langsung saja 12 dibagi dengan 0,5. Nah, langsung dibagi. Nah, ingat tadi membagi dengan 0,5 atau membagi dengan setengah, berarti pembilangnya tinggal kali 2, berarti 12 kali 2, hasilnya adalah 24. Satuannya dalam ohm. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nih hambatannya 24 ohm. Jadi kalau kita gambarkan, nah oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, hambatannya 24 ohm, kuat arusnya 0,5 ampere, kemudian di sini tegangannya 12 volt. Nah, katanya jika tegangan dinaikkan menjadi 24 volt. Nah, di sini kalau tegangannya dinaikkan menjadi 24 volt dengan hambatan yang sama, kira-kira arusnya sekarang menjadi berapa? Nah, gitu ya. Kita bisa hitung bahwa I akan sama dengan V per R. Nah, tegangannya udah diganti, jangan pakai 12 lagi, karena kan tadi tegangannya udah dinaikkan menjadi 24. Jadi 24 kita bagi dengan hambatannya tetap ya, 24 juga. Nah, 24 dibagi 24 hasilnya adalah 1 ampere. Nah, jadi ketika dinaikkan tegangannya menjadi 24 volt, maka kuat arusnya menjadi 1 ampere. Nah, gampang ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Oke, ini nomor 6. Nah, nomor 6 ini katanya perhatikan gambar di samping. Besarnya yang ditanyakan kuat arus ya yang mengalir dalam rangkaian listrik tersebut adalah. Nah, berarti ini gampang ya. Ini hambatannya diketahui 4 ohm, tegangannya juga yang ditanyakan kuat arus. Nah, ini kita selesaikan. Nah, kuat arus kita tulis dulu yang diketahui di sini hambatan 4 ohm, tegangan 8 volt. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kuat arusnya. Nah, rumus kuat arus apa? Iya, I sama dengan V per R. V-nya adalah 8 volt, kemudian hambatannya adalah 4 ohm ya. Nah, jadi kita langsung bagi saja 8 bagi 4 itu hasilnya adalah 2. Satuannya apa? Iya, satuannya dalam ampere. Jadi jawabannya adalah kuat arus yang mengalir dalam rangkaian listrik tersebut adalah 2 ampere. Nah, ini hanya beberapa soal ya yang terkait dengan hukum Ohm. Pada video berikutnya, kita akan bahas kembali bagaimana kalau seandainya hambatan yang ada dalam rangkaian listrik itu sudah lebih dari 1 dan bagaimana menentukan hambatan total jika dia disusun seri ya, hambatannya disusun seri ataupun disusun secara paralel. Nah, kita akan bahas. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu jika kalian ingin konsultasi tentang PR, baik itu PR matematika, fisika, ataupun PR kimia misalnya, kalian bisa kirimkan soal kalian ke nomor WA yang ada di deskripsi di bawah. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.